Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Pojok Inspirasi, masih bersama Kak Aryawani Elita, penulis dari Tanjung Pinang. Kak Arya, tadi kita sudah berbicara banyak Kak. Mhm, Nah, kalau untuk menembus penerbit itu Kak, apakah mhm, ada syarat tertentu Kak yang kita harus lewati Kak? mhm. Yang jelas naskah kita itu harus sesuai dengan standar penerbit dan Mhm, melewati seleksi mereka. mhm, Jadi ya kita harus menulis naskah, sesuai dengan segmen penerbit yang kita tuju mhm. dan juga kualitasnya terpenuhi, seperti itu. Oke Kak. Kalau Mhm, untuk penerbit yang misalnya di cerpen-cerpen gitu Kak, itu bagaimana? mhm, Kalau yang mhm. antologi itu bagaimana Kak? Apakah sesuai dengan selera penerbit juga atau bagaimana Kak? Atau yang bebas itu? Ada beberapa penerbit yang mau menerima naskah antologi, tapi Mhm, ada juga yang tidak. mhm, Karena penerbit ini dia melihat selera pasar juga. mhm, Jadi, pernah ada masa dulu sekitar tahun 2010 itu, mhm, antologi itu sangat booming. mhm, Jadi penerbit mencari antologi sebanyak-banyaknya. mhm, Waktu itu ya alhamdulillah banyak juga lah antologi saya ikut, ada mhm, sekitar 20-an ya, kita kan mhm, menulis bersama. Nah tapi ketika pasar antologi menurun, permintaan antologi juga mhm, menurun seperti mhm, itu. mhm. Mhm, Kak, berbicara mengenai, pendapatan mungkin ya kan Kak mhm, ya, itu bagaimana sih Kak dari mhm, dunia tulis-menulis ini bagaimana sih Kak menurut Kakak itu? mhm, Apakah, menjamin di situ gitu kan atau mhm, bagaimana Kak? Meskipun itu eee, tidak bisa diukur dari iya, ini sih Kak, materi mhm, sebenarnya mhm, begitu mhm. kan Kak? Memang kalau untuk biaya hidup sih sepertinya belum ya, Mhm, karena, menulis itu sangat tergantung dengan pasar sih saya bilang. mhm, Jadi kalau pada saat, pasarnya booming, misalnya nih, lagi booming itu novel yang romance. mhm, Sementara kita memang menulis romance, itu memang ada, peluang keterjualan bukunya banyak, jadi mhm, secara royalti juga insya Allah kita bisa dapatnya lebih. mhm, Tapi pada saat pasar romance menurun, nah mhm, ini dia, apakah kita sebagai penulis novel romance tetap mau bertahan di situ atau mungkin mengembangkan ke kepenulisan yang lain. Nah mhm, jadi, kalau menurut saya ya, kalau penulis yang memang dia ingin menulis itu jadi profesi, mhm, bisa menunjang kehidupan dia, dia mhm, harus multi multi writing juga begitu. mhm, Jadi tidak bisa hanya fokus di satu jenis tulisan. Jadi dia juga harus bisa mengembangkan kemampuan menulis yang lain seperti menulis artikel, mhm, menulis blog, ada sekarang juga ada namanya copywriting, mhm, skenario dan segala mhm, macam ya. Karena memang, secara prosentase hanya sedikit penulis Indonesia yang bisa memperoleh hasil yang wow dari mhm, menulis satu jenis saja dan saya menulis buku aja gitu. mhm, Sangat sedikit sekali. mhm. Mungkin dalam hitungannya hanya sekian puluh aja gitu. Kak, selain dari Mhm, menulis Kakak juga aktif kan, untuk membina TBM-TBM di mhm, Tanjung Pinang ini. mhm. Nah, itu sendiri dalam proses meningkatkan literasi, Iya, anak-anak ya, Kak, ya, itu bisa mhm, diceritakan nggak, Kak, sedikitnya awal mula Kakak bisa terjun di heeh, di TBM tersebut, TBM Kak? ya. Jadi awal saya terjun ke TBM itu sekitar tahun 2018. Waktu itu Mhm, ada temu tokoh nasional mhm, yang menghadirkan narasumbernya penulis nasional Golagong dan saya ketika mhm, itu. Jadi setelah acara itu, Mas Golagong kebetulan dia adalah, salah satu dewan pembina FTBM nasional. mhm, Nah, jadi dia ngajak kita ngumpul dan peserta-peserta saat itu memang banyak juga dari pengelola TBM. Dia bertanya tentang kondisi TBM di Kepri yang waktu itu memang sedang vakum. Jadi dari hasil diskusi begini-begini, tiba-tiba secara aklamasi mereka menunjuk saya untuk, mengetuai forum ketua TBM, mhm, forum TBM Kepri waktu itu. Itulah mhm, awalnya. mhm. Padahal sebelumnya sih saya juga merasa asing TBM itu apa sih gitu Heeh ya. heeh, Karena udah langsung ditunjuk begitu ya mau nggak mau harus belajar, mhm, harus cepat, mencari TBM-TBM yang ada untuk dibina dan dikukuhkannya itu sekitar tahun 2019 waktu itu. mhm, Jadi, ketua pengurus forumnya, Pak Firman Venayasa datang ke Tanjung Pinang, pengukuhan. Nah setelah itu barulah kita bergerak pelan-pelan. Yang awal sekali saya lakukan itu adalah di pendataan. Jadi saya data dulu berapa sih TBM yang ada di Kepri yang mhm, masih aktif gitu mhm, ya, yang masih aktif dan kemudian saya buat web websitenya mhm, juga sosial medianya di Instagram. Jadi itulah tempat para anggota TBM itu bisa mempublikasikan kegiatan mereka. mhm, Juga data-data profil TBM juga saya muat di mhm, situ. Nah, mhm. seperti itu.
Jadi sampai sekarang pun saya menggerakkan, menghimbau semua pengelola TBM itu untuk bisa menulis. Jadi ini websitenya sudah saya sediakan, silahkan kalian tulis kegiatan-kegiatan di kalian untuk dipublikasikan di situ. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah untuk awal tahun ini kita sudah mengeluarkan SK untuk TBM Natuna, Bintan, Tanjung Pinang. Kalau Batam masih dalam proses menunggu berita acaranya, tapi secara strukturnya udah ada. Nah itu langkah yang sudah kita lakukan. Di samping kita juga terus support nih TBM-TBM mana yang mau berkegiatan, kita sangat support. Apapun bentuk yang mereka minta, selagi kita bisa dukung, kita akan dukung. Seperti yang kemarin ada kunjungan ke panti asuhan, termasuk yang bedah buku The Secret Room itu kan inisiasi dari TBM Raja Ali Haji, yaitu kita dukung seperti itu. Kak, itu artinya dengan banyaknya TBM, terus kemudian banyaknya anak-anak yang bergabung di situ, itu dari situ mulai terlihat minat apa ya Kak ya, minat tulis menulis atau membaca para anak-anak itu mulai terlihat Kak ya. Iya. Nah, Kakak sendiri melihatnya di Kepri ini bagaimana sih Kak perkembangan dunia tulis menulis sendiri? Kalau untuk dunia tulis menulis, saya yakin banyak sih yang minat menulis ya, tapi mungkin gaungnya itu yang belum terdengar. Saya yakin banyak yang berminat untuk menulis karena seperti tahun kemarin saya jadi narasumber dan juri duta bahasa. Saya tanyakan pada peserta di sini ada yang suka menulis, beberapa orang ngacungan tangan. Bahkan ada yang sudah menulis buku, walaupun itu terbitkan secara indie, tapi dia sudah menulis buku. Waktu itu ada 2 atau 3 buku. Nah dari situ aja udah terbaca bahwa sebenarnya di Kepri ini ada minat menulis itu. Nah, jadi harapan saya sih melalui TBM ini semakin banyak yang berminat membaca, awalnya dari membaca dulu, kemudian menulis itu bisa tersalurkan seperti itu. Dari membaca dulu begitu membaca ya, dulu, baru kemudian mereka rajin menulis lah kan. Dengan dia rajin membaca kan referensinya bertambah. Harapan kita semangat dia untuk menulis juga semakin besar. Baik Kak, kita kembali lagi nih ke distribusi penjualan novel-novel karya Kakak itu bagaimana Kak? Apakah Kakak melakukan sendiri atau dari penerbitnya itu Kak? Kalau distribusi itu dari penerbit, karena sebagian besar buku saya boleh dibilang 90%-nya itu memang diterbitkan di penerbit nasional. Jadi secara distribusi, secara pemasaran juga di bawah kendali penerbit. Tapi kita sebagai penulis tetap harus berpartisipasi dalam mempromosikannya gitu. Lewat sosial media terutama ya, sekarang kan lebih gampang tuh untuk mempromosikan lewat sosial media. Kita ikut mempromosikan, kalau kita mau ikut menjual sendiri juga bisa sebenarnya, nggak masalah. Jadi kalau saya menjual ya paling-paling untuk konsumsi di lingkungan sekitar aja. Gitu. Selebihnya sih dikendalikan oleh penerbit. Apa keuntungannya kalau kita dikendalikan, maksudnya itu dibantu oleh penerbit itu Kak untuk mendistribusikan, menjualnya itu? Apa keuntungannya bagi kita sebagai penulis gitu? Keuntungannya yang jelas kita tidak terlalu repot lagi ya, karena semuanya udah dipasarkan oleh penerbit. Kemudian keuntungan lain, buku kita itu bisa masuk ke toko-toko buku di jaringan nasional seperti Gramedia, itu bisa masuk. Dan kemudian juga dari segi penghasilan itu udah langsung penerbit yang menghandle, yang membagi royaltinya. Nah, sementara kalau kita menjual sendiri mungkin secara materi bisa lebih besar ya, karena kita menjual sendiri hanya mungkin jaringannya terbatas, distribusinya terbatas, apalagi kita di Kepri yang geografisnya agak sulit seperti ini ya, ongkos kirim aja juga relatif mahal, itu sangat terbantu kalau penerbit yang memasarkan seperti itu. Oke. Kak, kalau untuk bagaimana caranya karya kita itu dibaca orang terus laris, itu Kak apakah ada trik tertentu kayak ini? Kita kembali lagi nih menarik ini gitu Kak ya, maksudnya kembali lagi ke awal-awal Kakak mulai menulis, menjual gitu kan. Itu apa sih Kak, bagaimana caranya karya kita tuh bisa tertarik orang membaca, apakah ada triknya gitu? Oh ya, yang jelas kita itu menulis untuk yang bisa orang nikmati gitu, bukan hanya sekadar kita yang menyukai karya kita. Jadi pertama-tama sebelum menulis buku itu saya terlebih dulu membaca buku-buku sejenis. Misalnya sebelum saya menulis novel romance, saya membaca banyak novel romance. Jadi pengen tahu sebenarnya novel romance yang disukai pembaca itu yang kayak apa sih, temanya kayak apa, karakter tokohnya yang seperti apa, settingnya yang bagaimana. Nah dari situ baru kemudian saya mencari ide, oh
sepertinya yang disukai itu temanya seperti ini. Untuk segmen pembaca katakanlah dewasa muda atau remaja. Itu kita harus pelajari. Kita harus pelajari Harus Kak, ya. pelajari dulu. Baru kemudian kita tulis. Nah, setelah menulis itu ada proses namanya self editing ya, penyuntingan sendiri namanya. Jadi kita baca ulang lagi tulisan kita itu, kita memosisikan diri kita sebagai orang lain gitu, tidak lagi sebagai diri kita. Nah, kira-kira kalau saya orang lain membaca karya ini saya suka nggak sih? Gitu kan? Saya bisa tertarik apa tidak? Nah, seperti itu proses penyuntingan sendiri yang kita lakukan. Seandainya itu sudah clear, kita sudah merasa oh kita bisa jatuh cinta dengan karya kita sendiri, dari segi penulisan juga udah nggak ada masalah, baru deh kita kirim ke penerbit. Seperti itu. Jadi nanti penerbit mungkin editingnya tinggal sedikit barangkali Kak ya, atau gitu. Kalau di penerbit langkah awal mereka akan menyeleksi dulu. Menyeleksi dulu apakah memang naskah ini layak mereka terbitkan. Ya, karena kalau penerbit kan standar penilaiannya banyak ya. Ada baik itu dari segi kualitas maupun juga dari segi komersilnya, karena bagaimanapun ya penerbit itu juga bagian dari bisnis gitu. Jadi kalaupun karya bagus tapi mereka anggap kurang menjual, ya mungkin nggak bisa juga. Nah, seperti itu. Makanya sekarang itu banyak, kalau novel itu banyak yang diterbitkan dari Wattpad itu ya, karena memang pembacanya banyak. Jadi dari segi komersilnya udah dapet kalau novel-novel Wattpad itu. Nah, Kakak seperti sendiri itu. apakah tidak menulis di Wattpad itu atau bagaimana kan? Pernah sih menulis tapi karena kesibukan jadi baru sempat beberapa episode udah macet gitu, karena Wattpad itu kan sebaiknya berkelanjutan gitu. Misalnya dalam seminggu nulis 1 episode lanjut lagi, itu yang belum bisa stabil di situ gitu. Jadi udah ada sih beberapa tapi di episode sekian terhenti seperti itu. Kak, dalam dunia tulis menulis sendiri, apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada para pembacanya? Maksudnya ada pesan moral kah atau bagaimana gitu Kak? Ya, yang jelas setiap buku yang saya tulis itu punya pesan moral tersendiri. Jadi ya 28 buku, insya Allah 28 lah pesan moralnya. Dan itu berbeda-beda ya, berbeda-beda sesuai bukunya. Dan harapan saya sih pembaca buku saya itu tidak hanya merasa terhibur dengan membaca itu, tapi ada sesuatu yang positif bisa mereka ambil dari situ, dan mudah-mudahan itu juga bisa mendorong mereka untuk berbuat yang positif juga, menggerakkan mereka untuk berbuat yang lebih baik. Ya seperti itulah harapan saya. Berarti mungkin kalau Kakak menuliskan tentang kebaikan, mereka juga ikut berbuat baik Iya, gitu ya Kak ya. ya? Harapannya mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga gitu ya, dari kita Amin. menulis yang baik-baik gitu. Kak, mungkin apa sih Kak, ada apa namanya, tips nggak sih ya Kak ya, atau trik juga barangkali ya, bagaimana caranya tulisan kita lolos masuk media, lolos penerbit gitu Kak, ada nggak sih Kak misal untuk dari Kakak nih untuk pengarang-pengarang pemula mungkin Kak? Tipsnya jelas kita harus kenali dan pelajari media atau penerbit yang kita tuju. Ya, kita harus kenal betul mereka itu segmentasinya seperti apa, sasaran pembacanya siapa, dan kalau untuk novel cerita-cerita yang mereka suka itu yang seperti apa, itu kita harus pelajari. Dan itu membutuhkan proses sih. Seperti misalnya waktu pertama kali saya mau ikut lomba novel romance Gagas Media, itu saya membeli bukunya mungkin sekitar 10 buku lah kali terbitan Gagas Media untuk mempelajari benar-benar oh seperti ini loh yang disukai penerbit Gagas waktu itu. Nah seperti itu baru kemudian saya menulis dengan tipikal-tipikal yang kira-kira nyambung nih dengan apa yang diinginkan penerbit. Itu yang pertama. Yang kedua, naskah itu harus rapi ya, bebas kesalahan-kesalahan tulisan, bebas kesalahan ejaan segala macam, itu harus rapi sebelum kita mengirimnya ke penerbit. Nah, yang ketiga, kita sebagai penulis juga harus tahu kelebihan naskah kita apa sih? Karena untuk sekarang penerbit banyak yang meminta itu pada saat kita mengajukan. Kira-kira kelebihan naskahmu ini apa dibandingkan naskah yang sudah ada di pasaran? Itu kita harus tahu sendiri. Tahu, kita kenali dulu naskah kita, oh kelebihannya di sini. Itu kita sampaikan kepada penerbit pada saat kita mengajukan naskah tersebut. Dan kemudian satu lagi mungkin keunikan ya. Keunikan ini memang mungkin butuh keberanian. Tidak semua orang berani bermain di segmen yang berbeda, di tema yang berbeda. Tapi itu tidak ada salahnya kita coba. Karena siapa tahu saja penerbit memang mencari sesuatu yang berbeda, yang unik seperti itu. Nah seperti contoh kayak penerbit Indiva yang cukup banyak menerbitkan novel-novel saya juga.
Itu saya lihat dia penerbit yang menyukai keunikan, keunikan dari Contohnya Kak, segi misalnya ide apa tuh? cerita begitu. Seperti saya misalkan kayak dua novel saya yang menang di Indiva. Yang pertama itu judulnya Jasmine. Jasmine itu temanya menurut saya sendiri terbilang anti mainstream ya, karena dia menggabungkan antara isu hacker internet dengan perdagangan wanita di bawah umur. Jadi itu saya kombinasikan dalam satu cerita. Termasuk yang The Secret of Rome itu kan ada unsur sejarah Tanjung Priok, ada travelingnya di situ. Nah itu juga menurut saya keunikan tersendiri yang barangkali mereka cari gitu. Bagaimana kita mencampur adukan beberapa ide, beberapa tema dalam satu novel seperti itu. Kak, saat ini kakak sih ingin kepengen menulis tentang apa nih Kak? Apa nih yang belum kakak tuangkan dalam tulisan-tulisan kakak itu? Gitu. Untuk saat ini sebenarnya saya kepingin menulis novel yang bertema thriller lagi ya. Tapi untuk thriller itu memang butuh fokus yang maksimal, butuh referensi yang banyak agar tidak terjadi bolong-bolong ceritanya. Itu sih yang masih kepingin saya lakukan gitu. Selama ini novel thriller saya paling yang Jasmine ya, Jasmine. Kalau Secret of Rome tidak terlalu kental. Kepingin menulis yang seperti itu lagi begitu. Karena memang adrenalinnya tuh meningkat gitu kalau nulis yang seru-seru gitu ya, yang ada unsur detektif-detektifnya dan tingkat kesulitan juga sangat tinggi dan itu bagi saya suatu tantangan. Tapi ya barangkali mungkin butuh waktu yang lebih khusus, referensi yang lebih banyak untuk bisa menulis yang seperti itu lagi. Kak, terakhir nih Kak, mungkin pesan kakak nih dari seorang Riawani Elita kepada generasi muda Kak dalam ini ya, dalam dunia literasi dan juga tulis menulis ini Kak, seperti apa? Pesan saya pertama bahwa harapan saya generasi sekarang itu suka membaca. Karena beberapa kali di lapangan ya, memang kita ketemu juga fakta yang kadang bikin sedih juga bahwa ketika kita tanyakan siapa di sini yang suka membaca, gak ada yang mengacungkan tangan gitu ya. Saya sendiri kenapa begitu kan? Itu membaca dalam hal bentuk buku kah atau maksudnya di gadget mereka atau bagaimana itu Kak? Saya lihat membaca secara keseluruhan ya, tapi secara khususnya lagi membaca buku. Karena kalau di gadget ini lebih sulit kita memetakannya. Pada saat mereka megang gadget kita nggak tahu dia baca buku atau main game seperti itu kan. Nah, jadi saya lebih fokusnya ke membaca buku. Jadi harapan saya generasi sekarang lebih banyak lah yang suka membaca buku. Kita sudah ada di era milenial sekarang, kompetisinya lebih tinggi ya. Dan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat cepat. Kalau kita nggak suka membaca, kita bisa ketinggalan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya lebih banyak generasi muda yang suka menulis dan bisa menuangkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Karena tulisan itu seperti prasasti, seperti jejak ya. Jadi siapa tahu kita punya ide yang cemerlang, ide yang bagus yang belum pernah dilakukan orang. Tapi selagi kita tidak menuliskannya, orang juga nggak bakal tahu gitu. Orang nggak bakal tahu dan orang juga nggak bisa menggunakan ide itu untuk sesuatu yang baik. Nah, tapi ketika kita menuliskannya, orang bisa membaca, bisa mengakses itu, bisa menggunakannya dan itu bisa menjadi bermanfaat. Nah, seperti itu. Apalagi masa sekarang, walaupun orang udah pakai gadget, saya rasa hampir tidak ada pekerjaan yang tidak melibatkan tulisan. Semua pasti membutuhkan tulisan. Nah, jadi harapan saya semua orang generasi muda juga minat menulis dan bisa menulis yang baik ya, bukan hanya asal menulis tapi benar-benar menulis yang baik seperti itu ya, karena apapun pekerjaan yang mereka tuju nantinya mereka tetap harus menulis laporan, dokumen, pekerjaan segala macam. Nah seperti itu harapan saya. Sebelum kita tutup, Kak, menulis itu sulit nggak sih Kak? Bisa sulit bisa tidak sih kalau menurut saya. Sulit mungkin pada awalnya itu pasti sulit ya. Kayak kita mungkin nggak pernah bikin nasi goreng, awalnya mungkin motong bawang aja susah gitu. Tapi pada saat kita sudah terbiasa melakukannya, itu seiring waktu akan menjadi lebih mudah. Nah seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan dalam menulis itu sebenarnya adalah mental. Mental kita harus tangguh gitu. Mental harus tangguh itu dalam hal kita harus bisa menyelesaikan tulisan itu sampai finish dan itu beratnya itu di situ gitu. Jadi banyak orang mungkin pertama-tama semangat ya menulis,
10 halaman, 20 halaman. Tiba-tiba di tengah jalan berhenti, nggak mau lanjut lagi. Nah, kalau begitu terus sampai kapan tulisannya mau selesai ya? Nah, jadi yang dibutuhkan itu sih mental. Jadi bagaimana kita membina mental kita supaya kuat menyelesaikan tulisan. Dan setelah tulisan terpublikasi, mentalnya harus terbiasa lagi nih menerima kritikan orang ya seperti itu, menerima apapun kemungkinan di luar sana seperti itu. Baik, karya banyak sekali yang kami dapatkan. Tadi yang saya ingat tulisan seperti prasasti atau jejak, betul sekali Kak. Baik Karya, terima kasih waktunya sudah sudi berbincang bersama Pojok Inspirasi. Baik Kak, terima kasih ya Kak ya. Iya, Sukses sama-sama. terus. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Kak Riawani Elita, penulis dari Tanjung Pinang. Banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau, bagaimana memulai menulis, bagaimana kemudian terus eksis menulis, mempersiapkan mental terhadap kritikan dan lain sebagainya. Pemirsa, demikian episode kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pojok Inspirasi. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Dewi Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.